Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alim ulama, tokoh-tokoh masyarakat, segenap jajaran pengurus PKN, kaum muslimin dan muslimat, hadirin wal hadirat, semoga berkumpulnya kita di rumah Allah ini mendapatkan rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla atas limpahan nikmat karunia serta hidayah yang Allah berikan kepada kita, sehingga dengan nikmat tersebut Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di rumahnya dalam rangka semata-mata mencari ridhonya melalui amalan yaitu bermajlis ilmu agama. Maka siapa nantinya mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jalla, tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya, dan barang siapa disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada seorang pun yang bisa memberikannya hidayah. Salawat dan salam atas junjungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya radhiyallahu anhum wa radwan, dengan memperbanyak salawat dan salam serta mengamalkan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah kita akan meraih kemuliaan di dunia dan di akhirat, mendapatkan syafaat biidznillah taala ya rabbal alamin. Jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla, pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan tentang apa itu safar, di mana di dalam safar juga ada tazkiyatun nafs, penyucian jiwa. Karena di dalam safar Allah melatih kita sabar. Di dalam safar Allah melatih kita untuk bisa tawakal. Di dalam safar Allah melatih kita untuk wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong-menolong dalam urusan kebaikan dan ketakwaan. Dan di dalam safar juga kita bisa merenungi tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala di dalam perjalanan. Pastilah di dalam safar kita akan banyak melihat peristiwa-peristiwa yang bisa menyentuh hati, peristiwa-peristiwa yang bisa mengingatkan kita akhirat, dan peristiwa-peristiwa lainnya. Ini safar. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 2, "Fasihu fil ardh." Berjalanlah kamu di atas muka bumi. Allah memerintahkan kita untuk berjalan. Begitu juga dalam surah Al-Mulk, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi nusyur." Surah Al-Mulk ayat 15. Dialah Allah yang menjadikan bumi, wallazi ja'ala lakumul arda. Dialah Allah yang telah menjadikan bumi untukmu mudah, sehingga kamu bisa berjalan. Maka berjalanlah kamu di atas muka bumi di segala penjurunya, dan makanlah sebagian dari rezekinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah nanti dibangkitkan. Surah Al-Mulk ayat 15. Ayat ini menerangkan di antara tujuan penciptaan bumi apa itu? Agar kita mudah untuk berjalan. Famshu fi manakibiha. Apakah kita berjalan untuk menuntut ilmu? Apakah kita berjalan untuk mencari nafkah yang halal? Sholat, Allah mudahkan bumi. Kita tak bisa bayangkan kalau bumi ini, kalau kita jalani goyang terus, maka susahlah kita berjalan. Maka Allah mudahkan, Allah buat rata bumi. Allah buat rata. Kita tak bisa bayangkan kalau bumi itu berjalan sampai ke bawah, kepala kita ke bawah, jalan lagi muter, itu susah. Maka Allah hamparkan bumi ini supaya kita bisa berjalan. Kemudian apa? Biar bisa kita menikmati makanan-makanan yang telah Allah sediakan di muka bumi.
Maka di setiap daerah kalau kita jalan-jalan yang kita cari apa? Di antaranya apa yang kita cari? Makanan. Apa ciri khas makanan di perdagangannya apa kira-kira? Oleh Tanjung Balai pohang. Kalau di perdagangan apa? Kalau di tebing lomang. Tanjung Balai pohang. Kalau perdagangan apa kira-kira? Ada kira-kira? Soya. Ya, jadi setiap orang melakukan perjalanan pastinya dilihat dulu apa ciri khas makanannya. Ya, artinya nggak sah kalau ke tempat itu nggak bawa makanan daerah tersebut. Ya kan, kalau ke Jakarta dodol Garut, kan apa ya. Jadi itulah tanda betapa rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita masuk safar yang mubah. Safar yang mubah, perjalanan yang mubah. Yang mana kalau kita niatkan pahala akan jadi pahala. Di antara macam-macam safar yang dimubahkan seperti untuk melihat-lihat tamasya, ini mubah umumnya, rekreasi. Ya, sedangkan ya safar tanpa ada tujuan dan tempat yang dituju pun tidak karuan, ini safar yang dilarang. Jadi dia melakukan perjalanan ditanya mau kemana, aku pun tak tahu mau kemana ini. Ini dilarang perjalanan seperti ini. Kenapa? Karena mudaratnya lebih besar bagi dia. Ya, mudaratnya lebih besar. Maka safar mubah itu safar yang tujuannya untuk duniawi seperti rekreasi, ini diperbolehkan. Ya, diperbolehkan. Dalam mazhab Syafi'i, ya, Imam Ibnu Hajar dan Imam Ar-Romli, ya, Imam Romli berbeda pendapat, boleh nggak orang safar mubah mengkosor sholat. Kalau Imam Romli mengatakan tidak boleh kalau tujuannya rekreasi, tidak boleh. Karena bagi orang mukmin itu nggak ada galau. Ya. Tidak ada dalam istilah kamus orang beriman itu galau. Ya kan? Kalau galau bisa baca Quran, bisa sholat, ya kan? Maka Imam Romli mengatakan kalau tujuannya untuk jalan-jalan nggak boleh kosor. Tapi ada Imam Ibnu Hajar tadi mengatakan boleh kok kosor. Kira-kira ngikut mana ini? Ibnu Hajar aja. Ini penjelasan Ustaz Faruk, ya, guru saya, Hafizahullah Ta'ala, yang alumni Yaman. Beliau menjelaskan bahwa boleh, ya, ikut pendapat Imam Ibnu Hajar kalau kita mau rekreasi masih diperbolehkan mengkosor sholat. Baik. Jamaah dengan Allah Azza wa Jalla, tapi ingat kalau tujuannya nggak jelas maka ini dilarang. Ya, ini disebutkan dalam hadis Taus bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la rahbaniyata, wala tabattal, wala siyahatu fil Islam. Tidak ada pola kehidupan pendeta. Pola kehidupan pendeta dilarang di dalam Islam. Maksudnya pola, ya, bukan pendeta, polanya, ya. Nggak makan ini, nggak makan itu, nggak minta nikah, ya. Dalam Islam, ya, kalau dia mampu nikah nikah, ya. Aku nggak mau nikah nanti terganggu ibadah, ini salah, ya. Karena ibadah nikah juga adalah ibadah. Jadi tidak boleh pola kehidupan seperti itu. Kemudian wala tabattal, tidak boleh hidup membujang tanpa alasan. Ya, tidak boleh hidup membujang tanpa alasan. Uang ada, badan sehat, mampu memberikan nafkah lahir dan batin, tapi nggak mau nikah, ini dilarang. Ya, kecuali memang dia ada penyakit yang kalau dia menikah nanti bisa membahayakan pasangannya, ini lain cerita. Ya, atau dia memang belum ada keinginan nikah karena masih sibuk menuntut ilmu. Banyak dulu ulama-ulama dulu yang meninggal belum nikah, seperti Imam Nawawi, ya, meninggal karena sibuk menuntut ilmu, nggak teringat mau nikah, ya, nggak teringat mau nikah. Jadi seperti itu. Kemudian wala siyahatu fil Islam, tidak ada jalan-jalan tanpa tujuan yang jelas di dalam Islam, ya. Tidak ada jalan-jalan tanpa tujuan jelas di dalam Islam. Nah, ini tadi makanya kata Syekh, ya, dilarang. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala berkata, jalan-jalan tanpa tujuan sama sekali bukan termasuk ajaran Islam. Ya, bukan termasuk ajaran Islam. Ya.
Jadi bapak jalan naik apa itu? Vespa yang kandas itu jalan kemana nggak tahu ini jalan saja udah tidak boleh ya. Kalau ada anak kita yang mau ikut mazhab itu nggak boleh, kita larang ya, nggak boleh nak ya, karena itu nggak tahu tujuan kamu kemana ya. Maka kata Imam Ahmad, jalan-jalan tanpa tujuan sama sekali bukan termasuk ajaran Islam, tidak pernah dilakukan para nabi dan orang-orang soleh, nggak pernah. Karena safar itu bisa melemahkan hati. Maka tidak seharusnya seseorang melakukan safar kecuali untuk mencari ilmu atau mencari seorang syekh yang dia ingin ambil ilmu darinya. Ini afdolnya seperti itu safar. Karena yang namanya safar itu bisa melemahkan hati, melemahkan fisik, capek dan lain sebagainya. Ya. Jadi jangan melakukan Allah Azza wa Jalla. Oleh sebab itu, Syekh di dalam kitab ini menjelaskan adab-adab di dalam safar. Ya, adab-adab di dalam safar. Ada beberapa adab yang harus diperhatikan dalam safar, di mana seperti adab-adab dalam melaksanakan manasik haji dan lainnya. Yang pertama kata Syekh, ya, kita lihat bagaimana adabnya. Karena kita suka melakukan safar, maka kita perhatikan adabnya. Pertama, ya, hendaklah kita memulai dengan mengembalikan kezoliman, membayar hutang, menyediakan nafkah bagi orang-orang yang berada dalam tanggungannya, dan mengembalikan titipan. Ini poin pertama. Jadi sebelum kita berangkat, mungkin ada barang yang pernah kita ambil tanpa izin, kita kembalikan. Ini kezoliman. Atau kita lisan kita memfitnah orang, menggibah orang, kita minta maaf. Ini maksudnya mengembalikan kezoliman. Kenapa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, disebutkan dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Man kanat lahu mawlamat li akhihi min 'irdihi." Barang siapa, kata Nabi, yang pernah berbuat zalim terhadap kehormatan saudaranya, berbuat zalim terhadap kehormatan saudaranya, atau mengambil sesuatu darinya. Kalau tadi berupa harga diri, ini mengambil barang sesuatu dari saudaranya, ya, yang bersifat zalim, hendaklah, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, falyatahallalhu, hendaklah dia segera minta dihalalkan atau minta maaf, ya, minta maaf. Kenapa? Sebab akan tiba hari di mana dinar dan dirham tidak lagi bermanfaat. Ya, akan tiba hari di mana tidak lagi bermanfaat dinar dan dirham, tidak ada lagi manfaat duit. Kapan itu? Waktu hari kiamat. Ya, jika tidak, kalau dia tidak minta halalkan, maka pada hari kiamat amal solehnya akan diambil sebanding dengan kezoliman yang telah diperbuatnya. Jika dia tidak ada lagi amal soleh untuk membayar kezolimannya, maka keburukan orang yang dizolimi akan dipindahkan kepada dirinya. Hadis riwayat Bukhari. Ya, jadi kita pernah mungkin mencuri barang orang, atau kita pernah memfitnah orang, menzolimi orang, ya, kita tidak minta maaf kepadanya, lalu kita berangkat melakukan perjalanan. Ada yang jamin kita bisa pulang lagi ke rumah? Tidak ada. Bisa jadi tabrakan di tengah jalan, ya, atau meninggal di tempat rekreasi, kena longsor, kena bandang dan lain sebagainya. Gimana bayarnya lagi sementara kita belum minta dihalalkan? Maka besok di akhirat pahala kita akan kita berikan kepada dia. Kalau kita ada pahala, kalau kita nggak ada pahala, dosa dia yang akan diberikan kepada kita. Maka ini dalam betul ini ada safar yang dijelaskan oleh Syekh. Ya, termasuk orang mau berangkat haji. Ya, berangkat haji hendaklah dia meminta maaf, ya, kepada orang-orang yang tetangga, kiri kanan dan lain sebagainya. Ya, secara umum dia meminta maaf. Jangan mengatakan Allah Azza wa Jalla, mana tahu dia pernah menyakiti orang lain. Maka jangan mengatakan Allah Azza wa Jalla, apa itu zalim?
Ya, para ulama mendefinisikan kezaliman yaitu wad'u syai' fi ghairi mawdi'i, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Itulah definisi zalim. Ya, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, atau wa akhdhul mar'i ma laysa lahu, atau mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Itu adalah kezaliman. Ya, jadi jamaah Allah Azza wa Jalla, ini harus kita pahami, jangan sampai kita berbuat zalim. Maka kita minta dihalalkan sebelum kita berangkat safar. Kemudian masih poin pertama, membayar hutang. Ada hutang kita bayar sebelum kita melakukan safar, perjalanan, karena kita nggak tahu apakah nanti kita pulang atau tidak. Pun kalau kita belum bisa bayar, kita wasiatkan kepada anak kita, nak, hutang ayah ada di kedai sana. Ya, belum ayah bayar, ngambil beras. Ya, belum ayah bayar 1 juta misalkan. Nanti mana tahu ayah nggak pulang dari perjalanan, tolong ya nak bayarkan, ambil aja dari tanah yang kalian jual nanti dari warisan. Jadi kita sampaikan. Ya, kenapa? Karena kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya, man faraqal ruh al jasada, barang siapa yang ruhnya terpisah dari jasadnya, alias meninggal, ya, wa huwa bari'un min thalathin dakhala jannah, sementara ketika dia meninggal dia terlepas dari 3 perkara, maka dia pasti masuk surga. Jadi kalau kita meninggal gak ada 3 ini, insya Allah kita masuk surga. Apa itu? Kata Nabi, minal kibri, sombong. Ya, tidak ada sombong dalam hati. Kemudian wal hulul, khianat, kita tidak pernah berkhianat. Dan yang ketiga, ad-dain, hutang. Nah, kalau nggak ada hutang, insya Allah selamat kita. Hadis riwayat Ibnu Majah. Begitu juga dalam hadis riwayat Ibnu Umar, man mata wa alaihi dinarun aw dirhamun utiya min hasanatihi laisa, barang siapa yang mati dalam keadaan masih memiliki hutang, dia mati dalam keadaan masih memiliki hutang 1 dinar atau lebih kecil dari 1 dinar, 1 dirham, ya, dia masih ada hutang, maka hutang tersebut akan dilunasi dengan cara apa? Kebaikannya pada hari kiamat. Karena di akhirat tidak ada dinar dan tidak ada dirham pembayarannya. Hadis riwayat Ibnu Majah, hadisnya sahih. Alhamdulillah min dzalik. Jadi Allah Azza wa Jalla, ini harus kita perhatikan, jangan sampai kita safar masih ada hutang. Ya, makanya kita wasiatkan, ayah umroh ini 13 hari ayah umroh, ini daftar hutang. Ya, mana tahu tak pulang lagi ayah, tolong kalian bayarkan dari warisan yang nanti ayah tinggalkan. Ya, nah ini harus kita ucapkan. Kemudian apa lagi? Menyediakan nafkah bagi orang dalam tanggungannya. Jangan sampai awak pergi anak kelaparan. Ya, nah ayah hendak berangkat yuk kemana? Haji, mantap kan? Bagus. Tapi berangkat haji anak kelaparan, ya, istri kelaparan, gak ada harta yang ditinggalkan, tenanglah, Allah, sabar aja, Allah. Ya, nah, ya, kita sabarkan seperti itu, kita sabarkan kita kan? Maka ya, nah ini nggak boleh. Ya, oleh sebab itu Rasulullah memotivasi kita tentang pentingnya kita memberi nafkah. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Innaka, sesungguhnya lan tunfiqa nafaqah, tidaklah engkau menginfakkan nafkah harta. Sesungguhnya tidaklah engkau menginfakkan harta tabtaghi biha wajh Allah, di mana engkau menafkahi harta tadi semata-mata ingin mencari ridha Allah,
illa ujirta 'alaiha, melainkan kamu akan mendapatkan balasan yang besar. Niscaya engkau akan diberikan pahala yang besar. Hatta ma taj'alu fi imra'atik, sampai sesuap nasi yang kau masukkan ke mulut istrimu. Ya, sampai makanan yang kau berikan kepada istrimu itu berpahala besar. Hadis riwayat Bukhari. Maka jangan melihat Allah Azza wa Jalla, jangan sampai kita safar tapi keluarga kita kelaparan. Ya, kelaparan. Nah, ini harus kita perhatikan ketika kita safar. Waktu apalagi poin pertama, membagikan titipan. Mungkin ada yang nitip barang sama awak, ya aku titip ini ya, aku nak pergi misalkan, aku mau pergi, titipkan. Awak mau pergi juga, awak balikkan. Mungkin kepada ahli warisnya, atau awak titipkan kepada keluarga kita. Nanti kalau bapak pulang, tolong kau balikkan ini titipan ini. Dan seterusnya. Ini poin yang pertama, adab yang luar biasa yang harus kita perhatikan. Sehingga seorang muslim itu jalan-jalan itu bukan tidak ada tujuan. Ya, jadi jalan-jalannya penuh dengan persiapan bekal menuju akhirat. Kan banyak kita dengar ya, orang yang safar tiba sampai di tempat rekreasi longsor nih, meninggal ya, ada yang sampai saat mobilnya ya longsor, termasuk dari tempat kami waktu itu ada yang korban ya, dan lain-lainnya ya. Nah, ini harus kita perhatikan jamaah Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, kalau kita safar hendaklah memilih rekan yang baik, teman seperjalanan yang baik ya, karena teman yang baik akan memberikan celupan atau mewarnai kehidupan kita selama dalam berjalan ya. Nah, ini poin yang kedua. Sampai-sampai Rasulullah SAW bersabda dalam memilih teman, apa kata Nabi? La tusahib illa mu'minah wa la ya'kul ta'amaka illa taqiyyun. Janganlah engkau berteman kecuali dengan orang beriman. Nah, ini pesan Nabi ya. Janganlah engkau berteman kecuali dengan orang yang beriman. Dan janganlah yang memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Ya, jadi ya hendaklah yang memakan makananmu adalah orang yang bertakwa. Karena kalau orang yang bertakwa makan makanan kita, kemana nanti dia bawa makanan itu? Dia bawa sholat, dia bawa ngaji, ya. Tapi kalau orang tidak bertakwa makan makanan kita, ya, awak masih makan, ya, panrek, ya kan, TST, susu dan telur, ya. Masuk pula lagi telur ayam kampung, bandari, kira-kira kemana nanti itu? Nah, itulah. Ya, jadi jangan melihat Allah Azza wa Jalla. Jadi jangan sampai kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam engkau berteman kecuali dengan orang yang beriman. Kenapa? Karena teman itu mempengaruhi selama dalam perjalanan. Sering kita contohkan, bapak ke Medan, ya, bapak rajin sholat, teman seperjalanan 3 orang tak sholat. Kira-kira yang sholat tadi ikut siapa? Yang sholat. Ya, awak pun sudah awak bilang singgahlah ke masjid dulu. Sudah awak belum ya kan? Kok numpang ya? Nah, ya akhirnya awak pun nggak terikut angkat sholat. Ya, yang 3 tadi kemana? Singgah dulu ya, di diskotik kita dulu. Nah, awak pun nggak mungkin di mobil kan? Nah, aku nunggu di sini lah ya. Suntuk juga awak situ. Nah, akhirnya diikutlah. Ya, kuat kok imanku, kuat kok masuk awak. Stop. Lagi dia stop. Kalau itu dia lama-lama udah lagi lama kayak nah, nanti kan bisa coba awak bilang pula kan meninggal pula di situ. Nah, jadi oleh Allah Azza wa Jalla. Hendaklah kita mencari teman seperjalanan itu orang yang beriman. Yang ketiga, berpamitan kepada keluarga dan teman. Pamitan. Ya, kalau tadi bersifat harta, ini bersifat pamitan. Ya, mohon pamit ya. Nah, kenapa? Karena di dalam pamitan itu ada doa.
baik doa orang yang mau pergi maupun doa orang yang ditinggalkan. Nah, ini selalu dilakukan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melakukan perjalanan. Biasanya Nabi akan mendoakan keluarga yang ditinggalkan. Apa di antara doa Nabi? Astaudiullaha dinaka wa amanataka wa qawatima amalik. Aku titipkan kepada Allah agamamu. Aku titipkan kepada Allah agamamu, amanahmu, dan perbuatan terakhirmu kepada Allah. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Sementara kita tadi yang didoakan, keluarga yang didoakan, atau mungkin ada sahabat kita mau safar, dia pamitan sama kita. Apa doa kita? Nabi juga mengajarkan doanya. Zawwadakallahu taqwa wa ghafara dzambak wa yassara lakal khaira haitsu ma kunta. Semoga Allah membekali engkau selama perjalanan dengan ketakwaan. Semoga Allah membekali engkau selama perjalanan dengan ketakwaan. Wa ghafara dzambak, dan mengampuni dosa-dosamu. Wa yassara lakal khaira, dan memudahkan urusanmu yang baik-baik haitsu ma kunta, dimanapun engkau berada. Jadi awak doa yang mau pergi mendoakan yang ditinggalkan, yang ditinggalkan mendoakan orang yang pergi. Ya. Jadi bukan hanya pergi aku yang boleh-boleh, bukan hanya boleh-boleh awak doakan dia selama dalam perjalanan. Allah bekalkan dia takwa, Allah lancarkan perjalanannya, Allah mudahkan urusannya. Barulah mau ditambah sedikit oleh-olehnya itu jadi jangan langsung oleh terbebani ya kan. Dia berangkat haji lalu ya, aku titip sopan yang aku itu, yang model aku itu, sampai dia mikirkan sopan saya. Kan jadi susah ya. Kalau misalkan bopal aku itu pakai hitam aku itu ini tuh ya, pastinya warnanya enak warnanya ya, hijau dan ada bintik-bintiknya nanti. Mau carinya itu dia ke sana enggak. Bawa pun dia terpikir ada di tas itu. Jadi jangan menyusahkan. Jangan menyusahkan orang yang berada di dalam perjalanan. Baik yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Yang keempat ketiga. Keempat ya. Salat istikharah. Ya, salat istikharah dan berangkat pada hari Kamis pagi. Ini ada dasarnya ya. Jadi jamaah dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita penting untuk senantiasa istikharah karena di dalam hidup ini kita harus minta pilihan dari Allah. Kita dalam perjalanan kita butuh pilihan dari Allah. Busnya jangan sampai busnya awak naik. Ini bus ini bagus tanpa awak minta sama Allah. Bisa dengan istikharah. Awak minta sama Allah sesudah sholat tadi, pilihkan bus yang terbaik, tempat menetap yang terbaik, ya, tempat tujuan yang terbaik, ya. Dan ini diajarkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yu'allimu ashabahu al-istikharah fil umuri kulliha. Adalah Rasulullah mengajarkan sahabatnya untuk senantiasa istikharah. Salat istikharah 2 rakaat fil umuri kulliha, dalam setiap urusan. Dalam segala urusan. Ya, dalam segala urusan kita minta pilihan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai awak mau beli rumah atau mau beli kereta pun istikharah. Mau BCX atau NM? Istikharah Allah. Ini tapi nama Allah. Rupanya habis sholat pariyo pula ada ya kan. Kita kan nggak tahu ternyata itu yang terbaik. Jadi minta. Mau nikah nih adik-adik, yang mau nikah. Mau abang ini atau abang itu, atau adik ini atau adik itu. Contoh ta'aruf istikharah kita. Jangan rasa bagus ini enggak. Kita nggak ada kekuatan milih istikharah. Maka kata sahabat Jabir, Rasulullah mengajarkan kami istikharah dalam segala urusan. Fil umuri kulliha kama yu'allimu surata minal Qur'an, sebagaimana Nabi mengajarkan surah di dalam Al-Qur'an. Begitulah gigihnya Nabi mengajarkan sahabat untuk istikharah, sebagaimana gigihnya Nabi mengajarkan Al-Qur'an kepada sahabat. Ya, di riwayat Bukhari. Kemudian andai semuanya sudah lengkap,
maka apa disunnahkan? Sholat 2 rakaat di rumah sebelum berangkat. Ya, sholat 2 rakaat berangkat, atau nanti sampai ke rumah juga disunnahkan sholat 2 rakaat. Ini nggak ada di kitab ini, saya ambil dari kitab yang lain. Ya, ini berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza kharajta min manzilika, jika engkau keluar dari rumahmu, fasholli rak'atain, maka hendaklah kau sebelum keluar sholat dulu 2 rakaat." Apa tujuan sholat 2 rakaat tadi? Yamna'anika min makhrajis su', agar 2 rakaat sholat tadi menghalangimu dari keburukan yang berada di luar rumah. Kita kan keluar rumahnya ada saja keburukan, ya, kejahatan, penipuan, ya, dan lain sebagainya. Nah, itu fungsi dari sholat 2 rakaat tadi. Wa idza dakhalta ila manzilika, dan apabila engkau pulang ke rumahmu dari perjalanan tadi, fasholli rak'atain, hendaklah engkau juga sholat 2 rakaat. Yamna'anika min madkhalis su', agar engkau masuk ke rumahmu terhalang dari keburukan. Maka kalau dari luar dari ada keburukan yang kita bawa, tak masuk sampai ke rumah dengan sholat 2 rakaat. Awak di jalan mana tahu terlanggar awak sihir, terlanggar awak, ya, santet, macam-macam lah itu, ya. Sampai awak ke rumah sholat 2 rakaat, pulang dia, balik lagi ke tuan. Ini kalau kita melakukan perjalanan. Hadis riwayat Al-Bazzar, hadisnya sahih, ya, hadisnya sahih dalam kitab As-Silsilah As-Sahihah. Imam An-Nawawi menjelaskan di dalam kitab Majmu', yustahabbu idza arada al-khuruj min manzilihi ay yusalli rak'atain, disunnahkan, kata Imam Nawawi, bagi seseorang yang keluar dari rumahnya melaksanakan sholat 2 rakaat, ya, melaksanakan sholat 2 rakaat. Begitu juga Imam Ibnu Rajab, begitu juga Imam, ya, dalam mazhab Hanafi juga menganjurkan seperti itu, ya, berdasarkan hadis-hadis yang ada. Jadi jangan melakukan Allah Azza wa Jalla. Kemudian sholat istikharah, dan disunnahkan kalau mau kita melakukan perjalanan berangkatnya hari Kamis. Ya. Kok bisa hari Kamis, Ustaz? Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kata sahabat Ka'ab bin Malik, Anna Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kharaja yaumil Khamis, kharaja yaumal Khamis. Rasulullah ketika perang Tabuk, beliau mau keluar dari Madinah pada hari Kamis. Wa kana yuhibbu an yakhruja yaumal Khamis, dan Nabi sudah menjadi kebiasaan Nabi senang setiap mau keluar, Nabi keluarnya hari Kamis. Hadis riwayat Bukhari. Ya, hari apa tema? Kamis, ya. Tapi ini kondisional, ya, mana tahu janjinya pula hari lain, ya. Tapi kalau memang kita mau jalan ya hari Kamis. Ya, tapi hari Kamis Ustaz Rojo kan hari Minggu lah Ustaz. Terserah, ada masalah, ya. Jadi ini bukan sebuah kewajiban hari Kamis. Harinya itu, ya, kalau waktunya mana yang bagusnya? Waktu pagi. Ya, pagi. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan umatnya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku di waktu pagi. Hadis riwayat Abu Dawud dan Imam At-Tirmizi. Ibnu Battal mengatakan, adapun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhususkan waktu pagi, mendoakan keberkahan pada waktu tersebut daripada waktu-waktu lainnya, karena waktu pagi adalah waktu yang biasa digunakan manusia untuk memulai aktivitas. Waktu tersebut adalah waktu semangat-semangatnya untuk aktivitas. Oleh karena itu Nabi SAW mengkhususkan doa pada waktu tersebut agar seluruh umatnya mendapatkan berkah di dalamnya. Ya, jadi ini keberkahan, ya, kita mendapatkan keberkahan. Dan memang waktu pagi itu enak kalau pergi, ya, jalannya sejuk kemana gitu, ya kan. Nah, perjalanan pun agak lancar, ya, pagi. Ya. Yang kelima, tidak bepergian sendirian dan lebih banyak mengadakan perjalanan pada malam hari. Jadi tidak bepergian sendirian, ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis, ar-raqibu syaitanun,
Satu pengendara musafir, jika ada orang musafir satu orang, maka dia satu setan. Ya, satu setan. Warraqibani syaitonani, kalau dua orang, dua setan. Wasalasatu raqbun, adapun kalau dia berangkat 3 orang, inilah baru dikatakan musafir. Ya, barulah dikatakan dia musafir. Hadis riwayat Abu Dawud dan Imam Tirmizi. Jamaah mulakan Allah Azza wa Jalla. Bagaimana memahami hadis ini? Maka dijelaskan oleh para ulama dalam kitab Fathul Bari. Yang dimaksud dengan setan di sini adalah jika kurang dari 3 orang, musafir tersebut sukanya membelok dan tidak tahan. Jadi dikhawatirkan jalannya itu menyimpang dari tujuan. Ini alasan pertama. Yang alasan berikutnya, namun larangan di sini bukanlah haram, tapi makruh karena larangannya berlaku pada masalah adab. Jadi ini hanya batasan adab, maka hukumnya makruh. Ya, Syekh Albani memberikan catatan dalam kitabnya, ya, Silsilah Shahihah nomor 62. Kemungkinan yang dimaksud dalam hadis ini adalah musafir yang perjalanannya di tengah-tengah padang pasir, ya, atau tanah lapang yang sangat luas, di mana dirinya tidak bisa melihat ada orang lain selain dirinya, sehingga hadis ini tidak mencakup pada bepergian di zaman kita sekarang ini yang sudah dipenuhi dengan jalan yang tertata dan banyak sarana transportasinya. Karena memang kalau di padang pasir itu sendirian gampang tuh. Jarang pasir yang bisa tersesat lah, yang bisa nanti ya kehabisan bekal lah. Tapi kalau di zaman sekarang jarangnya orang berjalan sendirian. Kalau ramai naik pesawat satu bus itu berapa? Ya, berapa orang ya? 10 orang ya. Tapi kalau misal kita naik mobil, nah ini mungkin ya kita sendiri di mobil ya. Seandainya memang tidak ada lagi ya kita sendiri. Tapi kalau bisa kita bawa 3 orang di dalam melakukan perjalanan. Misalkan safari dakwah kemana, ya paling tidak satu mobil itu ada minimalnya 3 orang. Ya, supaya apa? Memudahkan perjalanan. Sempat sendiri bang mobil kan perjalanan jauh, ya kan? Nah, sampai di tempat ngajar-ngajar, alhamdulillah, udah capek lagi mikirkan pulang lagi. Kalau ada 5 orang, ya, dan usahakan pula yang 5 orang dipandai-pandai juga bawa mobil. Kalau dia cukup yang bawa pulang dia juga, wah ini aja betul. Nah, yang lainnya numpang saja jalannya. Ya, dari matul kiram, azanillah wa iyyakum. Kemudian apa? Kalau dia 3 orang mengangkat amir safar, ya disebutkan dalam hadis, "Idza kana thalathatun fi safarin fal yu'ammiru ahadahum." Jika ada 3 orang melakukan safar, hendaklah mengangkat salah satu pemimpinnya ya di dalam perjalanan. Supaya apa? Supaya aman. Hadis riwayat Abu Dawud. Pergi pada malam hari. Ya, dari pagi hari ini juga malam hari juga dianjurkan. Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum bidurja fa innal ardha tutwa bil lail." Rawahu Abu Dawud. Hendaklah kalian melakukan perjalanan pada waktu durja malam hari karena seakan-akan bumi itu berlipat saat itu. Ya, bumi itu berlipat saat itu. Maksudnya ringkas perjalanan, tidak ada hambatan, ya kan? Tidak ada hambatan. Dan ini pun kondisional. Kalau kita malam padat, rawan, padat juga, rawan pula ya. Ya kan? Perjalanan tol aman lah ya kan? Pagi siang ya. Nah, jadi singkat perjalanan itu maksudnya ya, singkat perjalanan. Ya, seperti bumi itu dilipat. Seperti bumi itu dilipat. Hadis riwayat Abu Dawud. Yang keenam, di dalam perjalanan tidak lupa berzikir, berdoa, membawa barang-barang yang dibutuhkan untuk kemaslahatannya seperti siwak, sikat, sisir, cermin dan lain-lainnya. Jadi ketika kita safar, kita keluar rumah baca doa, Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Begitu juga kita dianjurkan berdoa, Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlama aw ajhala aw yujhala alayya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesesatan diriku atau disesatkan oleh orang lain. Ini doa luar biasa.
dari ketergelinciran diriku atau digelincirkan orang lain, dari menzolimi diriku atau dizolimi orang lain, dari kebodohan diriku atau dibodohi oleh orang lain. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Ketika di kendaraan ada doanya, ya, ketika di kendaraan ada doanya, ketika pulang pun ada doanya. Silahkan dipelajari doa-doa ya selama waktu safar. Jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian kata Syekh, hal-hal yang harus diperhatikan musafir yaitu membawa bekal untuk dunia dan akhirat. Bekal dunia seperti makanan, minuman, barang-barang yang memang dibutuhkan. Dia tidak boleh berkata, karena aku pergi dalam keadaan tawakal, maka aku tidak perlu membawa bekal. Ini namanya tindakan bodoh, karena membawa bekal tidak mengulangi makna tawakal. Ya, jadi jangan sampai aku kan pergi sudah tawakal, tak perlu bawa makanan aman dia nggak boleh. Ya, harus dia siapkan dulu makanan, dia bawa makanan untuk kebutuhan perjalanan. Paling tidak dia bawa minuman. Ya, kemudian apa? Dia tawakal. Jangan pula diartikan tawakal itu nggak ada usaha, Ya, bang, aku nggak bawa dompet, aku begini. Tidak, ditawakal aja bang. Habis itu, ya kan? Perjalanan minta awak sama orang, ya. Jadi jangan sampai di seperti itu salah memahami tawakal. Sedangkan bekal akhirat, kalau tadi bekal dunia, bekal akhirat juga dibutuhkan. Apa itu? Ilmu yang memang dia butuhkan, seperti tentang cara bersuci selama perjalanan, sholat, ibadah, mempelajari apa saja keringanan-keringanan dalam perjalanan, atau istilah syariatnya rukhsah, ya, apa saja rukhsah yang diperbolehkan. Ya, jangan sampai kita tidak tahu rukhsahnya, malah kita yang memberatkan diri. Bagi orang musafir boleh meringkas sholat yang 4 jadi 2. Ini kan perlu kita ya ada ilmunya, ya. Kemudian menjamak sholat zuhur dengan asar dengan maghrib dengan isya. Mana tahu kita naik bus berhenti di waktu zuhur, kita manfaatkan untuk jamak asar, karena nanti waktu asar nggak berhenti lagi kecuali berhenti di waktu isya. Misalnya berhenti di waktu isya, kita belum sholat maghrib, maka kita jamak takhir maghrib dengan isya. Ilmu-ilmu seperti ini harus kita bekali selama di dalam perjalanan, sehingga sering terjadi orang selama perjalanan malah meninggalkan sholat. Ya, sudah Allah kasih nikmat, Allah kasih dia bisa jalan-jalan, Allah sudah kasih dia rekreasi, ya malah sholat lewat. Nauzubillah min dzalik. Ya, ini bukan orang yang bersyukur, tapi ini orang yang kufur. Nauzubillah min dzalik. Kemudian yang melihat Allah Azza wa Jalla, musafir juga harus mengetahui perubahan-perubahan baru karena safarnya, yaitu tentang arah kiblat. Harus dia ketahui. Kalau kita tinggal di kampung kaum muslimin, alhamdulillah, insya Allah gak gaduh awak kiblat. Tapi kalau di satu tempat, saya pernah ke satu tempat masjid bingung kan, masjid satu, dia mau cari kiblat signal, tahu lah udah pelosok signal nggak ada. Yang mau ditanya pun nggak ada. Gimana pada kondisi seperti itu? Ya, jadi harus kita ada ilmu. Jadi yang melihat Allah Azza wa Jalla. Kemudian ya seperti itu, dan yang terakhir mengetahui waktu-waktu sholat juga sangat diperlukan. Alhamdulillah selesai kita bab tentang adab-adab safar. Insya Allah nanti kita lanjutkan pasal yang ke-6, amar ma'ruf nahi munkar. Ada adab-adabnya, bukan perkara semangat aja munkar enggak ya. Ada juga adab-adabnya harus diperhatikan agar tidak mencelakakan orang lain. Dan tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.